Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Secara mengejutkan atau di luar ekspektasi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke 5,75%. Kata BI, salah satu yang jadi pertimbangan adalah pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 sedikit di bawah perkiraan. Ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Jadi apakah rupiah dikorbankan lewat penurunan suku bunga demi memacu pertumbuhan ekonomi? Kita ke data selanjutnya. Nah ini saudara, rapat Dewan Gubernur dilakukan selama 2 hari, yaitu 14 dan 15 Januari 2025. Hasilnya memutuskan bahwa BI rate turun 25 basis poin menjadi 5,75%. Lihat datanya di layar Anda. Desember kemarin ada di 6%. Ini. Kemudian di Januari ini menjadi 5,75%. Bank Indonesia bilang akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini disesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Apa kata kunci penjelasan Bank Indonesia ini? Ada inflasi, rupiah sesuai fundamental dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami ulang saudara, keputusan penurunan suku bunga ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana respon rupiah atas kebijakan suku bunga longgar ini? Kita ke data berikutnya. Nah ini dia, rupiahnya langsung jatuh dan tembus di atas 16.300 terhadap dolar Amerika Serikat. Ini adalah kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR 15 Januari 2025 ditutup pada level 16.311. Fluktuasi rupiah terlihat lewat grafis berikut ini saudara. Di akhir 2024, rupiah ini sempat menguat di level 16.100-an atau 16.159. Nah kemudian hitungan Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2025 hingga 14 Januari 2025 hanya melemah sebesar 1 persen poin dari level nilai tukar akhir di 2024. Kami pakai data Bloomberg. Saat indeks dolar ada di posisi bawah di 27 September 2024, tepatnya indeks dolar ada di 100,38, sedangkan pada 13 Januari naik ke 109,95. Ada kenaikan hampir 10 persen poin. Rupiah saat bersamaan ada di posisi 15.125 dan melemah 16.275 atau melemah sekitar 7,6%. Ada perbedaan besaran penguatan dolar dan pelemahan rupiah. Rupiah melemah asal pertumbuhan bisa membaik. Kembali ke pertumbuhan ekonomi. Apa kata Bank Indonesia? Kita ke data berikutnya. Ini kata Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Ini kami pakai ya penjelasan Bank Indonesia tentang ekonomi yang di bawah ekspektasi ini. BI bilang seperti ini, pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 2024 ini sedikit di bawah perakiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sedikit di bawah titik tengah di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Pada 2025 pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga cenderung lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama kecuali Amerika Serikat. Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah, sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Pada saat yang sama saudara, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan baik domestik maupun ekspor. Selain domestik, belain domestik dulu, kasih suku bunga yang relatif murah. Benarkah konsumsi rumah tangga tumbuh melemah? Kompas Bisnis punya data dari Badan Pusat Statistik. Kita lihat data berikutnya.
Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi 2024 dengan target 5,2 ya. Nih, di kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi di 5,11% dengan konsumsi rumah tangga adalah 4,91%. Kuartal 2, 5,05% pertumbuhan ekonominya dengan konsumsi rumah tangga ada di 4,93%. Kuartal 3, pertumbuhan ekonomi 4,95% dengan konsumsi rumah tangga di 4,91%. Nah, di kuartal 4 targetnya itu tadi estimasinya adalah sekitar 5% dengan target 5,2 ya. Nah, tapi konsumsi rumah tangganya ini masih menunggu data yang nanti akan dirilis terkait dengan konsumsi rumah tangga. Kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 estimasinya hanya di 5%. Ini kami ambil dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan konsumsi rumah tangga ini belum pernah sekalipun tumbuh di atas angka realisasi ekonomi. Daya beli adalah permasalahan yang sampai saat ini masih belum punya easy way out, belum ada jalan keluar yang mudah. Bank Indonesia bilang terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi lagi-lagi jadi kata kunci. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang nilai tukar rupiah saat ini masih sesuai dengan fundamental. Pertumbuhan ekonomi lah yang juga terus dipantau oleh Bank Sentral karena menunjukkan indikasi bergerak di bawah harapan. Yang rendah terbuka untuk menurunkan suku bunga kan? Itu seperti itu yang kami jelaskan dari bulan-bulan adalah itu. Yang selama ini menjadi perhatian kami adalah yang ketidakjelasan global tadi loh. Dampaknya terhadap nilai tukar, dan kami sudah menakar nilai tukar sekarang itu relatif stabil dan sejalan dengan nilai fundamentalnya ke depan. Kami dalam 2 hari ini melakukan exercise ya, skenario nilai tukar, simpulannya nilai tukar sekarang dan ke depan itu masih konsisten dengan nilai fundamental, yaitu pencapaian inflasi dan juga perkembangannya. Yang ketiga ini yang baru nih, yaitu data-data triwulan 4 dan juga berbagai hasil survei kita ke depan menunjukkan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita khususnya di tahun 2025 dan mulai kelihatan di triwulan 4 ini yang lebih rendah dari perkiraan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah menyampaikan pada 6 Januari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 ada di bawah ekspektasi dan membuat ekonomi secara tahun penuh 2024 juga di bawah hitungan. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%, tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,07, 5,05, kuartal ketiga 4,95, dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%, sehingga keseluruhan tahun growth kita perkirakan masih ada di 5%. Usai jeda, saudara, Kompas Bisnis akan membahas jebloknya nilai tukar rupiah ke atas Rp16.300 dan langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75% bersama ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sabiantoro. Saudara, setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, rupiah jeblok ke atas 16.300 per dolar Amerika Serikat. Lebih lengkap soal kebijakan BI dan jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sudah bergabung ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sabiantoro. Selamat pagi, Mas Putra. Selamat pagi, Mbak Okta.
Mas Putra, BI rate turun saat asing keluar pasar dan ya bikin rupiah mengarah ke 16.500. Bukankah kebijakan moneter longgar ini anomali dan kontraproduktif meski Gubernur BI bilang ya rupiah masih sesuai dengan fundamental? Betul, yang kaget itu bukan hanya Kompas TV ya, itu kami di pasar juga kaget karena ekspektasi pasar itu sebenarnya adalah rate hold atau tidak berubah, atau bahkan dalam seminggu terakhir itu investor-investor kami di sekuritas bertanya apakah BI rate bisa naik, gitu loh. Kapan timing yang tepat untuk BI rate-nya itu naik? Karena kebijakan moneter itu dan mata uang biasanya simple ya, Okta ya, bahwa uang akan mengalir ke negara yang suku bunganya lebih tinggi. Dan saat uang itu mengalir itu memperkuat nilai tukar. Gitu. Jadi ada namanya interest rate differential atau perbedaan suku bunga. Nah, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga saat ekspektasi suku bunga di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat, sedang naik. Jadi ini keputusan yang kalau di pasar dilihatnya cukup kontroversial. Dan tidak heran setelah keputusan ini mulai banyak pelaku pasar yang memprediksi bisa adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah lanjutan. Dan memang beruntungnya memang data Amerika Serikat kemarin ya lihat ada hanya sedikit pelemahan ekonomi sehingga kemungkinan besar pelemahan rupiah masih bisa relatif terkendali dalam 1-2 hari ke depan. Oke, tapi ini artinya kalau misalnya pasar aja sampai kaget dengan adanya keputusan BI ini, berarti untuk iklim investasi apakah ini beresiko atau seperti apa Mas Putra? Ya, jadi ada dua sisi dalam hal ini ya, gitu loh. Memang seperti yang tadi Okta jelaskan bahwa Pak Peri dan Bank Indonesia melihat adanya perlu stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi secara historis, sebenarnya Bank Indonesia atau kebijakan moneter itu memiliki sensitivitas yang cukup rendah terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia itu istilahnya adalah fiscal policy driven economy. Jadi ekonominya itu tergerakkan oleh kebijakan fiskal. Dalam hal ini, Bu Sri Mulyani itu memiliki peranan penting. Jadi ada pass-through atau multiplier-nya dari kebijakan Kementerian Keuangan, dari government spending ke investasi dan ke konsumsi. Nah, Bank Indonesia atau kebijakan moneter sebenarnya difokuskan lebih pada stabilitas. Kenapa stabilitas itu penting? Jadi mengkomplementer dari kebijakan pemerintah biasanya. Kenapa stabilitas itu penting? Karena kalau rupiah melemah ke 16.500, 16.600, atau 16.800, pasti iklim investasi kan juga akan terganggu. Perusahaan-perusahaan mau melakukan ekspansi bisnis itu juga khawatir karena input-input perusahaan, terutama di manufaktur, banyak yang dalam US dollar. Sehingga seharusnya gitu loh, jika memang nanti rupiah itu melemah akibat dari pemotongan suku bunga, juga ada dampak negatifnya ke pertumbuhan ekonomi ke depan. Oke, ini yang perlu diperhatikan soal bagaimana stimulus yang nantinya akan diberikan untuk bisa menjaga stabilitas karena tadi ya dikhawatirkan dana asing nih ngacir dari Indonesia. Mas Putra, kita coba pakai sudut pandang lain di luar dana asing. Apakah berarti ya ada indikator pelemahan ekonomi, konsumsi, kemudian kondisi perbankan lebih mengkhawatirkan sampai Bank Indonesia ini berani bertaruh dengan membiarkan rupiah terbebani. Artinya nih ya ngorbanin rupiah kah demi pertumbuhan ekonomi? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi keputusan ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya berdiskusi dengan investor-investor di pasar modal, ini adalah keputusan yang sangat beresiko. Gitu, karena memang bank sentral di seluruh dunia itu trennya justru sedang dalam istilahnya itu hawkish atau sedang menaikkan suku bunga gitu loh. Tren secara suku bunga globalnya itu juga cukup tinggi gitu loh. Nah, bagaimana terhadap iklim investasi, kita bisa lihat ya bahwa dalam 1 bulan terakhir pelemahan rupiah itu yang terdalam di Asia, melemah 1,9% dibandingkan mata uang seperti India, Malaysia, negeri itu hanya melemah 1 hingga 1,5%. Jadi memang ada seperti kekhawatiran ya dari investor asing. Kenapa? Karena investor asing itu kan saat memegang aset pasar saham atau pasar obligasi kan dalam mata uang rupiah. Mereka masukkan dolar. Jadi saat rupiah terdepresiasi itu ada yang namanya FX loss atau ada satu kerugian yang didapatkan oleh mereka. Gitu loh. Jadi saat nilai tukar rupiah itu tidak didukung atau tidak disupport dengan baik, ini bisa menyebabkan memang ada kekhawatiran investor dalam jangka pendek.
Oke, ini menjadi keputusan yang cukup beresiko yang memang diambil Bank Indonesia, tapi nanti tentu kita bagaimana tadi balik lagi soal bagaimana stimulus yang akan diberikan. Mas Putra, jadi kalau kita bicara soal tadi disinggung data inflasi Amerika Serikat, ini seberapa akan berdampakkah? Karena memang kalau ke rupiahnya seperti apa nilai tukarnya sampai 16 Januari pagi, indeks dolar ada di 109. Ya, betul. Nah, kita harus fokus pada data yang bersifat fundamental jangka menengah hingga jangka panjang. Memang betul, data inflasi Amerika Serikat semalam itu di bawah konsensus. Jadi ada satu pelemahan dolar dalam jangka pendek itu loh. Tapi kita mesti fokus pada hal-hal yang bersifat substansial. Misalnya, semalam itu harga minyak naik dengan cukup drastis loh. Sekarang sudah di atas 80 US dollar per barrel. Kita tahu salah satu konsumen terbesar atau kebutuhan dolar terbesar di Indonesia adalah dari impor minyak. Nah, kita sebentar lagi masuk periode yang secara tekanan dalam nilai tukar rupiah itu bisa besar. Itu kenapa? Karena mulai bulan Maret itu kita kan lebaran. Kalau lebaran itu ada mudik. Biasanya impor BBM atau konsumsi BBM sebelum mudik itu tinggi. Juga untuk impor barang-barang konsumsi. Kebutuhan dolarnya pun tinggi, bisa menekan rupiah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Mei dan Juni. Bulan Mei dan Juni itu adalah bulan yang biasanya pembayaran utang luar negeri dan pembayaran dividen. Jadi investor memindahkan dolarnya itu ke luar negeri. Jadi tekanan rupiahnya itu juga bisa tinggi. Secara timing ini cukup terkejut pasar melihat ada penurunan suku bunga kemarin. Ini berarti kita harus siap-siap dong nih, rupiah bisa mencapai atau lebih dalam lagi pelemahannya bisa sampai 16.500 kah? Saya rasa dalam 2 hingga 3 bulan ke depan itu mungkin BI akan fokus pada intervensi ya. Kalau hitungan saya sebenarnya mereka sudah melakukan intervensi cukup intens di bulan Desember, sekitar 2-3 miliar dolar, itu lebih dari 3 miliar dolar walaupun cadangan devisanya itu mengalami kenaikan. Jadi saya rasa dalam 2-3 bulan ini akan fokus ke intervensi dengan harapan bahwa indeks dolar itu akan turun dalam 2 dan 3 bulan ke depan. Memang secara opini saya pribadi, kalau dolar terlalu kuat juga tidak bagus ya bagi perekonomian Amerika Serikat. Jadi saya rasa presiden yang akan masuk, Donald Trump, itu juga akan menyukai dolar yang lebih rendah daripada sekarang dibandingkan dolar yang terlalu kuat. Oke, kita bicara soal intervensi. Cadangan devisa naik di Desember, BI rate turun, rupiah terkapar. Artinya Bank Indonesia ini siap menggelontorkankah intervensi supaya rupiahnya adem kalau tadi dikatakan di 2 atau 3 bulan ini? Intervensi seperti apa yang dibutuhkan, Mas Putra? Baik, dari sisi intervensi, saya mungkin perlu mengemphasiskan bahwa intervensi itu memiliki dampak yang negatif bagi likuiditas perekonomian dan perbankan. Jadi intervensi itu kan BI menjual dolar ya. Jadi dengan menjual dolar itu supply dolar itu bertambah di pasar. Jadi bank-bank tidak kekurangan dolar, rupiah pun menguat, dolar pun menurun. BI mensuplai kebutuhan dolar. Tapi saat BI menjual dolar, BI itu kan juga menyerap rupiah. Jadi ada likuiditas rupiah yang bisa semakin ketat saat Bank Indonesia melakukan kebijakan intervensi. Jadi resikonya bagi pasar modal ke depan, jika memang ada satu shortfall atau supply dolar yang lebih sedikit dibandingkan demand, kita tahu tadi kan demand atau permintaan dolar ke depan 2-3 bulan ke depan bisa tinggi, dan BI melakukan kebijakan intervensi, berarti ada yang namanya twin liquidity deficits, di mana supply dari dolar itu juga menipis, dan supply dari rupiah juga akan berkurang. Ini bisa menyebabkan justru suku bunga di pasar sekunder bisa naik karena adanya pengetatan likuiditas rupiah domestik akibat adanya kebijakan intervensi Bank Indonesia. Oke, artinya apa yang harus menjadi digarisbawahi atau menjadi perhatian oleh Bank Indonesia, apa yang harus hati-hati untuk bisa melakukan intervensi ini? Ya, saya rasa perlu ada koordinasi ya. Jadi misalnya Bank Indonesia itu biasanya melakukan operation twist. Saat dia melakukan intervensi atau mengeluarkan dolar kan menyerap rupiah tuh. Rupiahnya dikeluarkan kembali dengan cara Bank Indonesia membeli government bonds atau SBN, surat utangnya dari pemerintah, dari Bu Sri Mulyani. Dinetralisir secara dampak likuiditas. Jadi saya rasa dalam jangka pendek Bank Indonesia bisa melakukan kebijakan seperti ini. Oke, Mas Putra, kami mengonfirmasi terlebih dahulu, bukankah mengukur nilai wajar rupiah ini cukup sederhana? Lihat aja indeks dolar naik sudah berapa, kemudian kemarin kan rupiah cuma melemah sedikit lah, lebih separuh dari besar kenaikan indeks dolar. Hitungan awam pakai rumus ini, nilai wajar rupiah sudah di atas 17.000, tepatkah hitungan ini, Mas?
Persis sekali, observasi dari Okta itu sangat akurat bahwa dalam 2 bulan terakhir sebenarnya dolar itu menguat 7%, tapi rupiah baru terdepresiasi itu sekitar 3%. Dan yang menariknya itu loh, jadi kami memang melihat ini dari Bahana melihat 2 bulan lalu saat rupiah di 15.800 ini rupiahnya ini bersifat overvalued. Jadi seharusnya lebih lemah dibandingkan yang sekarang. Nah, bagaimana secara outlook-nya itu ke depan? Kalau diperhatikan, pelemahan rupiah dalam 1 bulan terakhir itu kan 2% itu terdalam di Asia. Pelemahan rupiah itu mulai terjadi lebih intens di hari-hari setelah tahun baru gitu loh, karena ada kebutuhan dolar yang tinggi di yang Januari, dan saya ya rasa ya sekarang ini rupiah dalam proses mengejar fair value-nya di level 16.300 hingga 16.500. Kita bisa lihat ya pagi ini, walaupun mata uang di Asia secara umum itu menguat, didorong oleh Japanese yen ya, yen Jepang yang menguat, tapi rupiah relatif stabil gitu loh, atau tidak menguat sebesar dari mata-mata uang di Asia yang lainnya. Saya rasa ada dampak dari kebijakan moneter BI yang bersifat longgar, dan ini tekanan ke nilai tukar rupiahnya belum tentu langsung sekarang, bisa 2 hingga 3 bulan ke depan. Oke, Mas Putra, singkat saja ini soal konsumsi rumah tangga, kami singgung soal konsumsi rumah tangga yang lemah. Apakah daya beli lagi masalahnya, dan mungkinkah pertumbuhan ekonomi bisa naik kalau tadi rupiahnya melemah? Ya, saya rasa biasanya dampak dari pelemahan nilai tukar ke Indonesia terutama konsumsi itu dalam jangka menengah ya, jadi tidak langsung, dan bahkan dampaknya itu dampak langsungnya tuh minim gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan, Indonesia itu berupa kebijakan fiskal. Jadi misalnya nih, saat Pak Prabowo melaksanakan makan bergizi gratis dengan efisien, dengan sangat targeted, dengan semuanya baik, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya rupiahnya menguat gitu. Jadi saya ingin mengulang poin saya yang penting bahwa kebijakan fiskal gitu atau Kementerian Keuangan sebenarnya jauh lebih berpengaruh untuk mengerek pertumbuhan ekonomi dan konsumsi dibandingkan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, terutama suku bunga. Oke, kebijakan fiskal lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan moneter, tapi tentu bagaimana kebijakan yang diambil Bank Indonesia ini kita tunggu bagaimana stimulus maupun juga intervensi yang dilakukan supaya jangan sampai rupiah lagi-lagi semakin terperosok, karena ya diharapkan nggak sampai 16.500 nih gitu, kalau sekarang juga sudah terus-menerus semakin melemah. Terima kasih Mas Putra Satria Sabijantoro, ekonom Bahana Sekuritas, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Dan selalu